Kenapa terjadi juga gangguan intimate relationship ya? Yang pertama mungkin terjadi kejenuhan, kebosanan, karena juga terlalu sibuk. Masing-masing punya kesibukan sehingga nggak ada waktu untuk membangun quality time ya. Tidak membangun quality time-nya. Nah, lalu bagaimana ya kalau terjadi katakanlah gangguan pada intimate relationship-nya? Kenapa terjadi juga gangguan intimate relationship-nya? Yang pertama mungkin terjadi kejenuhan, kebosanan, karena juga terlalu sibuk. Masing-masing punya kesibukan sehingga nggak ada waktu untuk tidak ada waktu untuk membangun quality time ya, tidak membangun quality time-nya. Kemudian juga fokus pada kekurangan masing-masing. Kan manusia itu kan punya kekurangan ya. Nah, pasangan itu fokus pada kekurangannya. Padahal kan manusia kan juga perlu bertumbuh. Ya. Nah, sehingga jangan fokus pada kekurangannya, tapi fokus pada kelebihannya. Fokus pada sikap kualitas positifnya. Nah, kualitas positif itu hendaknya diapresiasi. Hendaknya diapresiasi. Kenapa? Karena dengan mengapresiasi kualitas positifnya terus-menerus, dia akan membangun perilaku positif juga dan akan menarik ke atas kualitas negatifnya atau akan mengangkat sisi-sisi yang masih lemah di dalam dirinya. Jadi manusia itu punya potensi yang positif lebih banyak dari sisi negatifnya sebetulnya. Bahkan saya percaya dari psikologi spiritual, manusia itu sebetulnya lebih sebetulnya nggak punya potensi negatif. Kenapa kok sisi negatifnya yang muncul? Karena sisi positifnya tidak diapresiasi. Satu. Kedua, orang tua atau lingkungan tidak mendukung, ya, tidak memberikan dukungan yang positif kepada dia ketika dia memunculkan sikap positifnya. Nah, kenapa tidak didukung? Karena dianggap itu suatu kewajiban. Misalnya, kalau kita berprestasi, misalnya anak-anak deh ya, berprestasi, ya dianggap biasa, dianggap wajar, namanya juga murid, ya harus sekolah, harus kalau kamu nilainya bagus, ya wajar, memang kamu kan ya memang harus bagus gitu loh dianggap. Nah, atau misalnya kalau kita ada misalnya anak-anak membantu orang tuanya, ya dianggap wajar, memang harus begitu, anak-anak harus membantu orang tuanya. Jadi dia itu nggak pernah dipuji, nggak pernah diapresiasi, karena dianggap wajib. Nah, ini juga hubungannya dengan intimacy. Ya, karena memuji itu juga bagian dari bahasa kasih, bagian dari ekspresi kasih sayang. Nah, tapi dia nggak bisa memuji, kenapa? Karena dia nggak punya pengalaman memuji. Nah, kalau kita kaitkan lagi ke belakang, kenapa dia nggak bisa memuji? Karena nggak punya pengalaman. Karena dianggap apapun yang dia lakukan atau kita lakukan itu satu yang sifatnya wajib. Itu satu. Dua, juga berkaitan dengan trauma juga bisa. Pengalaman-pengalaman yang negatif pada dirinya.
Dia nggak punya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Contoh, kenapa seorang laki-laki tidak bisa mengekspresikan kelembutan? Karena kalau waktu masih kecil, kalau dia mengekspresikan kelembutan, dianggap bukan laki-laki. Ya enggak? Kalau dia nangis, dianggap cengeng, dianggap lemah. Nah, jadi akhirnya dia tidak punya empati juga, sulit punya empati. Ya. Ada lagi misalnya seseorang yang tidak bisa eye contact, tidak bisa memandang wajah kalau lagi bicara, tidak bisa melihat mata kalau sedang berbicara. Kenapa? Karena waktu masih kecil, ketika dia berbicara dengan orang tuanya, memandang wajah orang tua dianggap tidak sopan. Nah, padahal mengekspresikan kasih sayang, membelai, memandang wajah, itu juga bagian dari intimasi. Nah, jadi hendaknya dipikirkan ulang deh. Tradisi masa lalu yang kita bawa dari orang tua, apa perlu dilanjutkan? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi sekarang gimana caranya untuk membangun kembali intimasi? Lihatlah sisi positif pasangan. Mulailah belajar membelai. Mulailah belajar mengekspresikan emosi kalian, walaupun itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Mengekspresikan emosi bukan sesuatu yang lemah. Kalau Anda ingin menangis, ya menangis saja, karena itu bukan sesuatu yang negatif. Ya, kemudian mengenang perjuangan kalian, masa lalu kalian, ketika awal-awal kalian jatuh cinta, bagaimana? Ya kan? Kalian kan nggak langsung menikah, kecuali kalau kalian dijodohin. Ya, sampai hari ini masih banyak tuh yang menikah mendadak karena takut takut terlibat pada hubungan-hubungan yang haram misalnya, akhirnya segera dinikahkan. Ya, itu apa boleh buat lah ya. Tapi kalau menikah itu kalian inginkan sendiri, coba ingat-ingat kembali bagaimana masa-masa kalian dulu di awal, ya. Nah, jadi kalau kalian masuk pada suatu fase bosan, jenuh, ya, tidak kreatif, ya. Coba ingat-ingat masa lalu kalian dulu bagaimana. Ingat kembali bagaimana kalian dulu pertama-tama jatuh cinta, ya. Kemudian fokus pada kebutuhan kalian berdua. Nah, kebutuhan kalian berdua tuh apa? Kemesraan, kehangatan. Kalau misalnya sulit di rumah, ya coba titipkan dulu anaknya kepada orang tua atau kepada mertua supaya kalian bisa pergi berdua, kan? Nah, kemudian saling memuji hal-hal yang kecil. Kita selalu menganggap prestasi itu adalah sesuatu yang besar, padahal prestasi itu bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya kali ini pasangan kalian membuatkan kopi yang enak, ya. Nah, pujilah dia membuatkan kopi yang enak, walaupun biasanya yang bikinan kopi itu pembantu rumah tangga. Gak ada salahnya kan, kalau sekali-sekali yang membuatkan kopi itu pasangan kalian. Dan yang membuatkan kopi itu tidak selalu istri, suami juga butuh belajar membuatkan kopi yang enak bagi istrinya. Terus apa lagi? Nah, ingat ya, bahwa orang tua itu adalah
training ground buat anak-anak kalian belajar membangun relationship di kemudian hari kelak bersama pasangannya. Jadi berilah contoh buat anak-anaknya bagaimana membangun relationship yang sehat, bagaimana membangun komunikasi yang harmonis bersama pasangan. Karena itu nanti akan dibawa oleh anak-anak kalian kelak di kemudian hari. Mungkin sampai di situ dulu. Sampai jumpa lagi.